Seorang bocah kecil berjuang di jalanan, menjual koran demi bertahan hidup. Hidupnya penuh kesulitan, sampai satu kejadian mengubah segalanya. Bagaimana nasibnya? Apa yang terjadi? Di sebuah kota kecil yang hiruk-pikuk oleh kesibukan warganya, hiduplah seorang bocah bernama Johnny. Ia baru berusia 10 tahun, duduk di bangku kelas 4 SD. Namun, hidupnya jauh dari kata mudah. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, ia harus membantu kakeknya menata tumpukan koran yang akan mereka jual di pasar. Sepulang sekolah, Johnny tak bisa seperti anak-anak lain yang bermain riang. Ia harus segera berganti pakaian, mengambil setumpuk koran, lalu berlari menuju pasar untuk menjajakan dagangannya. Matahari yang terik atau hujan yang turun deras bukanlah halangan baginya. Baginya, setiap lembar koran yang terjual adalah harapan untuk bisa bertahan hidup satu hari lagi. Johnny tinggal bersama kakek Rahman, satu-satunya keluarga yang ia miliki. Kakeknya sudah renta, tubuhnya kurus, dan wajahnya penuh dengan kerutan tanda usia. Namun, meskipun sudah tua, kakek Rahman tetap berusaha membantu Johnny menjual koran setiap hari. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit dekat pasar. Rumah itu hanya memiliki satu ruangan dengan kasur tipis di sudutnya. Atapnya bocor, dan dindingnya sudah mulai rapuh. Namun, bagi mereka, rumah itu adalah tempat berlindung, tempat mereka berbagi cerita, tawa, dan pelukan hangat di tengah kesulitan hidup. Setiap pagi, sebelum berangkat sekolah, Johnny selalu mendengar pesan kakeknya. "Nak, hidup ini memang berat, tapi jangan pernah menyerah. Kita mungkin miskin harta, tapi jangan sampai miskin hati. Selalu jujur, selalu berusaha, dan yakin bahwa Tuhan punya rencana baik untuk kita." Kata-kata itu selalu terngiang di benak Johnny. Setiap kali ia merasa lelah, ia mengingat pesan itu dan kembali bersemangat. Baginya, kakeknya adalah segalanya. Ia tak ingin mengecewakan satu-satunya orang yang mencintainya. Di sekolah, Johnny bukan anak yang menonjol. Ia pendiam, jarang berbicara kecuali jika ditanya oleh guru. Teman-temannya sering mengejeknya karena pakaiannya yang lusuh dan sepatu yang sudah bolong. "Lihat tuh, si Johnny sepatu butut. Jangan dekat-dekat nanti ketularan miskin," tawa anak-anak yang lebih mampu secara ekonomi. Johnny hanya diam, menunduk, dan menahan air mata. Ia tahu, menangis tidak akan mengubah apapun. Ia memilih untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh, berharap suatu saat nanti ia bisa mengubah hidupnya dan membuktikan bahwa kemiskinan bukanlah halangan untuk bermimpi. Ketika bel sekolah berbunyi, menandakan waktu pulang, Johnny segera berlari keluar tanpa menunggu lama. Ia tahu kakeknya sudah menunggu di pasar. Dengan napas yang masih terengah-engah setelah berlari dari sekolah, Johnny langsung mengambil tumpukan korannya dan mulai berkeliling. Koran terbaru. Berita hari ini, Pak, Bu. Koran, teriaknya di tengah keramaian pasar. Beberapa orang yang sudah mengenalnya kadang membeli, sekadar membantu atau memang ingin membaca berita. Namun, tak jarang juga ia diusir oleh pedagang karena dianggap mengganggu. Setiap lembar koran yang terjual membawa sedikit kebahagiaan bagi Johnny. Setiap koin yang ia kumpulkan, meski jumlahnya kecil, berarti makanan untuk hari itu. Tapi, terkadang, dagangannya tak habis. Saat itu, Johnny hanya bisa menatap sedih tumpukan koran yang masih tersisa. Ia tahu, semakin banyak yang tidak terjual, semakin sedikit uang yang bisa mereka bawa pulang. Namun, di balik kesulitan itu, Johnny tidak pernah mengeluh. Ia tahu bahwa hidupnya adalah tentang bertahan, tentang berjuang tanpa kenal lelah. Di malam hari, setelah semua koran habis terjual, Johnny dan kakeknya pulang ke rumah dengan langkah yang letih. Mereka duduk bersama di lantai, menikmati nasi dan lauk seadanya. Terkadang hanya tempe goreng, terkadang hanya garam dan air. Namun, bagi mereka, makan bersama adalah momen berharga. Saat itu, kakeknya sering bercerita tentang masa mudanya, tentang bagaimana ia dulu juga harus berjuang untuk bertahan hidup. "Nak, hidup ini seperti roda. Kadang kita di bawah,
Tapi jika kita tidak menyerah, suatu saat kita akan naik ke atas, kata kakeknya sambil mengelus kepala Johnny. Johnny tersenyum kecil. Dalam hati, ia berjanji. Ia akan bekerja lebih keras, belajar lebih giat, dan suatu hari nanti, ia akan membawa kakeknya keluar dari kemiskinan. Ia tak akan membiarkan kakeknya terus hidup dalam kesulitan. Ia akan berjuang, berlari, dan terus melangkah menuju masa depan yang lebih baik. Hari itu langit tampak mendung, seolah memberi pertanda bahwa sesuatu akan terjadi. Seperti biasa, setelah pulang sekolah, Johnny langsung menuju pasar untuk membantu kakeknya menjual koran. Dengan langkah kecilnya yang cepat, ia berlari melewati ganggang sempit, membawa tumpukan koran di tangannya. Di kejauhan, ia melihat sosok kakeknya duduk bersila di trotoar, dengan koran-koran yang tertata rapi di depannya. Wajah kakek Rahman tampak lebih pucat dari biasanya, tetapi senyumnya tetap hangat ketika melihat Johnny datang. "Bagaimana sekolahmu hari ini, Nak?" tanya kakeknya seperti biasa. Johnny tersenyum dan mengangguk. Meski hari-hari di sekolah tak selalu mudah, ia tak ingin membuat kakeknya khawatir. Hari itu berjalan seperti biasa. Johnny berkeliling menjajakan koran, sementara kakeknya menunggu di tempat biasa. Pasar yang ramai membuat langkah kecil Johnny semakin lincah, menawarkan dagangannya kepada siapapun yang lewat. Namun, entah mengapa, ada perasaan tidak enak yang mengganggunya. Setiap kali ia melirik ke arah kakeknya, pria tua itu terlihat lebih sering memijat dadanya, sesekali menarik napas dalam-dalam. Johnny mulai merasa cemas. "Kakek baik-baik saja, kan?" tanyanya saat kembali ke tempat kakeknya duduk. Kakek Rahman hanya tersenyum lemah. "Ah, hanya sedikit lelah, Nak. Mungkin karena sudah tua," jawabnya. Namun, kekhawatiran Johnny terbukti. Saat sedang berkeliling menjual koran, ia mendengar suara ribut dari tempat kakeknya duduk. Orang-orang berkerumun, beberapa terlihat panik. Johnny segera berlari menghampiri dan mendapati kakeknya tergeletak di trotoar. "Kakek!" teriaknya, melempar koran yang masih tersisa dan langsung memeluk tubuh kakeknya yang mulai dingin. Napas pria tua itu tersengal-sengal, keringat membanjiri dahinya, dan matanya terpejam lemah. Orang-orang mulai membantu, beberapa menawarkan untuk membawanya ke rumah sakit. Tolong selamatkan kakek saya." Suara Johnny bergetar, matanya memerah, tetapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Dalam kebingungan dan kepanikan, seseorang membantunya memanggil becak untuk membawa kakeknya ke rumah sakit. Dengan tangan gemetar, Johnny menggenggam tangan kakeknya sepanjang perjalanan, merasakan betapa dinginnya tubuh pria tua itu. "Kakek, jangan tinggalkan Johnny. Kakek janjikan kita akan terus bersama," bisiknya, mencoba menahan rasa takut yang menguasai hatinya. Kakek Rahman hanya bisa tersenyum tipis, tak mampu berbicara banyak. Napasnya semakin berat, dan matanya hampir menutup sepenuhnya. Begitu tiba di rumah sakit, para perawat segera membawa kakek Rahman masuk ke ruang gawat darurat. Johnny yang masih kecil hanya bisa berdiri di luar ruangan, menggenggam erat tas lusuhnya yang berisi sisa uang hasil berjualan hari itu. Ketika seorang dokter keluar, Johnny segera mendekatinya dengan wajah penuh harap. "Dokter, bagaimana kakek saya? Tolong selamatkan dia." Suaranya hampir putus. Dokter itu menatapnya dengan wajah serius. "Kami akan berusaha, tetapi kakekmu butuh perawatan lebih lanjut. Dia harus dirawat di rumah sakit, dan biayanya cukup besar. Apakah keluargamu bisa membayar biaya pengobatan?" Johnny terdiam. Kata-kata dokter itu seperti petir yang menyambar hatinya. Biaya rumah sakit? Dari mana ia harus mendapatkan uang sebanyak itu? Selama ini, uang yang mereka hasilkan hanya cukup untuk makan sehari-hari dan membayar kontrakan kecil tempat mereka tinggal. Tabungan mereka hampir tidak ada. Johnny menunduk, menatap tangannya yang kosong. Saya akan membayar, dokter. Tolong rawat kakek saya dulu, saya akan mencari uangnya." Suaranya penuh tekad, meskipun hatinya gemetar. Setelah memastikan bahwa kakeknya mendapat perawatan sementara, Johnny berlari keluar dari rumah sakit.
Malam sudah mulai turun, tetapi ia tak peduli. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya adalah bagaimana mendapatkan uang secepat mungkin. Ia kembali ke pasar, mengumpulkan koran yang masih tersisa, dan mulai menjualnya dengan lebih giat dari sebelumnya. Kali ini, suaranya lebih lantang, lebih memohon. "Koran! Koran terbaru! Tolong beli koran saya, Pak, Bu!" teriaknya, berharap ada orang baik yang mau membantu. Namun, pasar sudah mulai sepi, dan orang-orang tidak lagi tertarik membaca berita malam itu. Malam itu terasa begitu panjang. Perutnya kosong, tubuhnya lelah, tetapi ia tak bisa pulang. Setiap lembar koran yang terjual adalah harapan bagi kakeknya. Setiap koin yang ia dapatkan adalah usaha untuk menyelamatkan orang yang paling ia cintai. Tetapi, di tengah keputusasaan itu, Johnny tidak menyerah. Ia tahu, jika ia menyerah sekarang, maka tak akan ada harapan lagi untuk kakeknya. Dengan sisa tenaga yang ada, ia terus menjual koran, berharap esok pagi akan membawa keajaiban. Malam itu, langkah kecil Johnny terasa berat. Sepanjang hari ia sudah berusaha menjual koran lebih banyak dari biasanya, tetapi hasilnya masih jauh dari cukup untuk biaya rumah sakit kakeknya. Wajahnya lelah, tetapi pikirannya terus bekerja, mencari cara agar bisa mendapatkan uang lebih cepat. Perutnya perih karena belum makan sejak siang, tetapi ia tak peduli. Yang terpenting saat ini adalah kakeknya yang sedang berjuang di rumah sakit. Udara malam semakin dingin, tetapi Johnny tetap berjalan menyusuri ganggang sempit di sekitar pasar. Ia mencoba menawarkan korannya kepada siapa saja yang masih berkeliaran di jalanan. Namun, kebanyakan orang sudah pulang, dan mereka yang tersisa hanya sekadar lewat tanpa menghiraukannya. Johnny menggigit bibirnya, menahan rasa putus asa yang mulai merayap di hatinya. Namun, tiba-tiba, sebuah suara teriakan membuatnya tersentak. Dari kejauhan, di sebuah gang gelap yang hanya diterangi oleh lampu jalan redup, Johnny melihat seorang wanita berusaha melawan 3 orang pria berbadan besar. Wanita itu tampak ketakutan, tubuhnya bergetar, dan tangannya memegang erat tasnya yang coba direbut oleh para preman. "Tolong, jangan ambil tas saya!" Suara wanita itu bergetar, tetapi tak ada satupun orang di sekitar yang peduli. Johnny berdiri terpaku. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, jika ia ikut campur, bisa saja ia dalam bahaya. Tetapi, melihat wanita itu dalam ketakutan, ia tak bisa tinggal diam. Dengan keberanian yang tiba-tiba muncul dalam dirinya, Johnny menggenggam satu batu kecil di tanah dan melemparkannya dengan sekuat tenaga ke arah salah satu preman. "Hei, lepaskan dia!" teriaknya. Batu itu mengenai kepala salah satu preman, membuatnya menoleh marah ke arah Johnny. "Anak kecil sialan!" geram preman itu. Mereka semua kini mengalihkan perhatian mereka dari wanita itu ke Johnny. Wanita itu tampak bingung, tetapi Johnny segera berteriak kepadanya, "Lari, Bu! Sekarang!" Wanita itu segera memanfaatkan kesempatan dan berlari ke arah lain. Johnny pun ikut berlari sekencang mungkin, berusaha mengalihkan perhatian para preman. Jantungnya berdetak cepat, kakinya melangkah secepat mungkin melewati ganggang sempit yang biasa ia lalui saat berjualan koran. Namun, para preman itu masih mengejarnya. Nafasnya mulai tersengal, tetapi ia tidak boleh berhenti. Jika tertangkap, ia tahu ia bisa dipukuli atau lebih buruk lagi. Dalam kepanikan, Johnny melihat sebuah celah kecil di antara 2 bangunan. Ia segera menyelinap masuk dan menahan napas. Para preman yang mengejarnya melewati gang itu, tanpa menyadari tempat persembunyiannya. Setelah beberapa saat, suara langkah kaki mereka menghilang. Johnny menghembuskan napas lega dan keluar perlahan dari persembunyiannya. Ia melihat ke sekeliling, memastikan bahwa situasinya aman. Saat Johnny berbalik untuk pergi, ia dikejutkan oleh sosok wanita yang tadi ia selamatkan. Wanita itu berdiri tidak jauh darinya, matanya berkaca-kaca. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan suara gemetar. Johnny mengangguk, meskipun lututnya masih lemas karena kelelahan berlari. Wanita itu mendekatinya dan menggenggam tangannya dengan erat. "Terima kasih.
"Kamu sudah menyelamatkan saya," katanya tulus. Wanita itu kemudian memperhatikan pakaian Johnny yang lusuh dan tangannya yang penuh kotoran. "Apa yang kamu lakukan di luar malam-malam begini? Seorang anak kecil seharusnya ada di rumah," tanyanya lembut. Johnny menunduk dan menceritakan semuanya. Tentang kakeknya yang sakit, tentang uang yang belum cukup untuk biaya rumah sakit, dan tentang perjuangannya menjual koran hingga larut malam. Wanita itu terdiam sejenak, lalu tersenyum dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ikut saya ke rumah sakit. Saya ingin bertemu dengan kakekmu," katanya. Johnny awalnya ragu, tetapi ada sesuatu dalam cara wanita itu berbicara yang membuatnya merasa tenang. Dengan langkah kecilnya yang lelah, ia mengikuti wanita itu menuju rumah sakit, tanpa menyadari bahwa pertemuan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Johnny berjalan dengan langkah kecil yang lelah, mengikuti wanita yang baru saja ia selamatkan. Udara malam semakin dingin, tetapi ia tak merasakan dinginnya angin. Pikirannya masih penuh dengan bayangan kakeknya yang terbaring lemah di rumah sakit. Ia tak tahu siapa wanita ini, namun suara lembut dan sikapnya membuat Johnny merasa tenang. Mereka berjalan melewati jalan-jalan kota yang mulai sepi, hingga akhirnya tiba di rumah sakit tempat kakeknya dirawat. Setibanya di sana, Johnny segera berlari menuju ruang perawatan kakeknya. Begitu membuka pintu, ia melihat tubuh renta itu masih terbaring di ranjang, dengan selang infus menancap di tangannya. Wajah kakek Rahman tampak lebih pucat dari sebelumnya, napasnya masih berat. Hati Johnny mencelos. "Kakek, aku kembali," bisiknya, menggenggam tangan kakeknya yang dingin. Pria tua itu membuka matanya perlahan, lalu tersenyum tipis melihat cucunya. "Johnny, kau sudah pulang, Nak," suaranya lirih namun penuh kasih sayang. Wanita yang menemani Johnny masuk ke dalam ruangan dan memperhatikan keadaan kakek Rahman dengan wajah serius. Seorang perawat yang ada di dalam ruangan tiba-tiba tersentak melihat wanita itu. "Dokter Laras, Anda kembali lebih cepat dari jadwal," katanya dengan hormat. Johnny menoleh dengan kaget. "Dokter? Wanita ini seorang dokter?" Johnny tidak menyangka bahwa orang yang baru saja ia selamatkan adalah seorang dokter di rumah sakit tempat kakeknya dirawat. Dokter Laras tersenyum tipis dan mengangguk. Ia kemudian mendekati ranjang kakek Rahman, memeriksa kondisinya dengan teliti. Beliau harus mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jika tidak, kondisinya bisa semakin buruk, katanya dengan suara serius. Johnny langsung menunduk. Ia tahu itu. Ia tahu kakeknya butuh perawatan. Tetapi dari mana ia bisa mendapatkan uangnya? Semua uang yang ia miliki bahkan masih jauh dari cukup untuk membayar biaya rumah sakit. Melihat ekspresi Johnny yang putus asa, Dokter Laras berjongkok di hadapan bocah itu dan menggenggam tangannya. "Nak, kau tadi telah menyelamatkan nyawaku. Jika bukan karena keberanianmu, mungkin aku sudah kehilangan tas dan terluka malam ini. Aku ingin membalas kebaikanmu," katanya dengan lembut. "Aku akan menanggung seluruh biaya pengobatan kakekmu. Kau tak perlu khawatir lagi." Mata Johnny membelalak. Ia hampir tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. "Benar, Dok?" Suaranya bergetar, antara haru dan kebingungan. Dokter Laras mengangguk mantap. "Iya, Nak. Ini adalah cara kecilku untuk berterima kasih. Aku tak ingin kau kehilangan orang yang paling kau sayangi," jawabnya. Air mata yang sejak tadi ditahan akhirnya jatuh dari mata Johnny. Ia langsung berlutut di depan dokter itu. "Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu harus berkata apa lagi," ucapnya sambil terisak. Kakek Rahman yang mendengar semua itu hanya bisa tersenyum penuh rasa syukur. "Tuhan itu maha baik. Nak, lihatlah, kau telah menanam kebaikan, dan kini kau menuai kebaikan," katanya pelan, suaranya terdengar lemah. Johnny menggenggam erat tangan kakeknya. Hatinya dipenuhi rasa lega, seakan beban yang menghimpit dadanya selama ini perlahan mulai terangkat. Keesokan harinya, perawatan intensif untuk kakek Rahman segera dilakukan. Dengan bantuan Dokter Laras, kakeknya mendapatkan obat-obatan dan perhatian medis yang layak. Johnny tetap setia di sisi kakeknya,
memastikan bahwa pria tua itu mendapatkan segalanya yang ia butuhkan. Ia tak bisa membayangkan jika malam itu ia tidak bertemu dengan dokter baik hati itu. Mungkin, kakeknya akan dibiarkan begitu saja tanpa pengobatan. Beberapa hari berlalu, kondisi kakek Rahman mulai membaik. Wajahnya yang sebelumnya pucat kini mulai terlihat lebih segar. Johnny yang setiap hari berada di rumah sakit mulai mengenal banyak staf di sana. Dan setiap kali ia bertemu dengan Dokter Laras, ia selalu menunduk dalam-dalam sebagai tanda hormat. Namun, suatu hari, Dokter Laras memanggilnya untuk berbicara secara pribadi. Mereka duduk di bangku taman kecil di halaman rumah sakit. "Johnny, aku ingin berbicara sesuatu yang penting," kata dokter itu. Johnny menatapnya dengan penasaran. "Aku melihat sesuatu yang luar biasa dalam dirimu. Kau anak yang kuat, bertanggung jawab, dan berani. Aku dan suamiku sudah lama ingin mengangkat seorang anak. Dan setelah melihat perjuanganmu, aku ingin menawarkan sesuatu padamu. Bagaimana jika kau menjadi bagian dari keluargaku?" Johnny terdiam. Hatinya berdegup kencang. Ia tidak menyangka bahwa wanita yang awalnya hanya orang asing baginya kini ingin menjadikannya anak. Ia ingin menjawab, tetapi lidahnya keluh. Ia menoleh ke arah rumah sakit, ke tempat kakeknya dirawat. "Bagaimana dengan kakek?" tanyanya lirih. Dokter Laras tersenyum lembut. "Tentu saja kakekmu juga ikut. Aku ingin kalian berdua tinggal bersamaku, tidak perlu lagi hidup di jalanan dan berjuang sendirian." Air mata kembali menggenangi mata Johnny. Ia tidak pernah membayangkan ada seseorang yang begitu baik dan ingin membantu mereka tanpa pamrih. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Jika kakek setuju, aku juga setuju, Dok. Aku hanya ingin tetap bersama kakek." Dan dengan itu, hidup Johnny perlahan mulai berubah, menuju arah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hari itu menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Johnny. Ia dan kakeknya akhirnya meninggalkan kamar rumah sakit, bukan untuk kembali ke kehidupan keras di jalanan, tetapi menuju ke rumah baru mereka bersama Dokter Laras. Johnny masih merasa seperti bermimpi. Ia, anak penjual koran yang terbiasa tidur di lantai rumah reot bersama kakeknya, kini akan tinggal di rumah yang hangat dan nyaman. Kakeknya pun tak bisa menyembunyikan rasa haru. Ia menggenggam tangan cucunya erat sepanjang perjalanan, seakan masih tak percaya dengan keajaiban yang baru saja mereka alami. Setibanya di rumah Dokter Laras, Johnny terperangah. Rumah itu besar, jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Halamannya luas, penuh dengan pohon rindang dan bunga-bunga yang indah. Begitu pintu rumah terbuka, ia disambut oleh suami Dokter Laras, Pak Budi, yang menyambut mereka dengan senyuman ramah. "Selamat datang di rumah kalian," katanya hangat. Johnny hanya bisa mengangguk, masih merasa canggung dengan lingkungan yang baru. Hari-hari pertama di rumah baru itu penuh dengan penyesuaian. Johnny terbiasa bangun pagi untuk berjualan koran, tetapi kini ia tak perlu lagi melakukan itu. Dokter Laras dan suaminya memastikan bahwa ia bisa menikmati masa kecilnya seperti anak-anak lain. Ia bahkan diberikan kamar sendiri, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, di balik semua kenyamanan ini, Johnny masih merasa sedikit asing. Ia terbiasa berjuang setiap hari, dan kini ia harus belajar menerima kebaikan tanpa merasa bersalah. Setelah beberapa hari, Dokter Laras mengajak Johnny untuk berbicara. "Johnny, aku dan suamiku ingin kau kembali bersekolah. Kau anak yang pintar dan pantang menyerah, dan aku yakin kau bisa meraih masa depan yang lebih baik jika kau belajar dengan sungguh-sungguh," katanya. Johnny menunduk. Sekolah? Ia rindu sekolah, tetapi selama ini ia berpikir bahwa sekolah hanyalah mimpi yang mustahil baginya. Ia terlalu sibuk bertahan hidup, hingga melupakan keinginannya untuk belajar. Namun, kakeknya menggenggam tangannya dengan lembut. "Johnny, ini kesempatan yang selama ini kakek doakan untukmu. Ambillah, nak. Gunakan kesempatan ini untuk mengubah hidupmu," ucap kakeknya dengan mata berkaca-kaca. Johnny melihat kakeknya, lalu menoleh ke arah Dokter Laras dan suaminya. Mereka tersenyum penuh harapan. Akhirnya,
Dengan suara lirih, Johnny mengangguk. "Baik, Dok, aku akan sekolah lagi," katanya dengan tekad bulat. Hari pertama kembali ke sekolah menjadi pengalaman yang penuh emosi bagi Johnny. Ia mengenakan seragam baru, membawa tas sekolah yang diberikan oleh Dokter Laras, dan melangkah ke dalam kelas dengan hati yang berdebar. Beberapa murid melihatnya dengan penasaran, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang. Di dalam kelas, ia duduk di bangku belakang, merasa sedikit canggung di antara teman-teman barunya. Namun, saat pelajaran dimulai, ia menyadari betapa rindunya ia pada dunia belajar. Ia menyimak dengan penuh semangat, dan bahkan guru di kelasnya terkejut dengan kecerdasan serta ketekunan anak itu. Hari-hari berlalu, dan Johnny semakin terbiasa dengan kehidupannya yang baru. Ia belajar dengan giat, membaca buku-buku pelajaran dengan penuh semangat. Setiap malam, ia selalu bercerita kepada kakeknya tentang apa yang ia pelajari di sekolah. Kakeknya selalu mendengarkan dengan penuh kebanggaan. "Aku tahu kau bisa, Johnny. Kau memang ditakdirkan untuk menjadi anak yang hebat," katanya sambil mengelus kepala cucunya. Tahun demi tahun berlalu, dan Johnny terus menunjukkan prestasi gemilang. Ia menjadi salah satu murid terbaik di sekolahnya. Dokter Laras dan suaminya semakin bangga melihat perkembangan anak yang mereka angkat. "Aku ingin menjadi dokter, seperti ibu," kata Johnny suatu hari kepada Dokter Laras. Wanita itu tersenyum haru, lalu menggenggam tangan Johnny. "Dan aku akan memastikan kau meraih impianmu, Nak," jawabnya penuh keyakinan. Dengan semangat dan kerja kerasnya, Johnny akhirnya berhasil meraih cita-citanya. Setelah bertahun-tahun belajar tanpa lelah, ia lulus dari sekolah kedokteran dan resmi menjadi seorang dokter. Hari kelulusannya menjadi momen yang penuh air mata kebahagiaan. Kakeknya, yang kini sudah semakin tua, hadir dengan mata yang berbinar-binar. "Aku bangga padamu, Johnny," bisiknya dengan suara bergetar. Johnny memeluk kakeknya erat, air mata mengalir di pipinya. Kini, Johnny bukan lagi anak kecil yang harus menjual koran untuk bertahan hidup. Ia adalah seorang dokter yang berdedikasi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, seperti bagaimana dulu ia pernah dibantu oleh Dokter Laras. Hidupnya berubah, bukan hanya karena keberuntungan, tetapi karena keberanian dan ketekunannya untuk terus berjuang. Cerita Johnny mengajarkan kita bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar untuk dicapai, selama kita memiliki tekad dan hati yang kuat. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif lainnya bisa terus kami hadirkan untuk kalian semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.